Presiden Joko Widodo berburu investasi dari Korea Selatan. Sang kepala negara Indonesia mengadakan pertemuan dengan sejumlah konglomerasi negeri gingseng. Salah satunya Hyundai yang berkomitmen untuk melakukan ekspansi untuk mobil listrik serta penelitian dan pengembangannya di Indonesia. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Hyundai juga tertarik untuk turut mengambil bagian dalam investasi di ibu kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selain itu, PT Krakatau Steel Tbk atau POSCO akan memperluas kapasitas produksi dan produksi baja otomotif untuk kendaraan listrik pada tahun depan. Investasi yang akan digelontorkan mencapai 3,5 miliar dolar AS atau sekitar 52,5 triliun rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meminta kepada kalangan investor yang hadir dalam acara itu untuk tidak segan menyampaikan persoalan maupun kendala yang terjadi di lapangan kepada Menteri Investasi dan Menko Kemaritiman dan Investasi atau langsung ke dirinya. Jokowi menekankan, saat ini pemerintah Indonesia terus menyederhanakan dan mempermudah regulasi dengan hadirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sehingga memudahkan investor untuk masuk ke Indonesia. Jokowi juga menyebutkan Korea Selatan saat ini masuk sebagai investor terbesar ke-6 di Indonesia dan berharap Korsel dapat masuk ke dalam top 3 investor Indonesia. Komisi 7 DPR dan pemerintah sepakat untuk menambah kuota bahan bakar minyak Pertalite sebanyak 5 juta kiloliter di tahun ini. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto mengatakan penetapan tentang kenaikan volume BBM bersubsidi sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Sugeng menjelaskan penambahan kuota Pertalite berdasarkan kenaikan konsumsi yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan penambahan ini, maka kuota Pertalite tahun ini bakal naik menjadi sekitar 28 juta kiloliter dari sebelumnya ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter. Menurut Sugeng, kenaikan kuota ini tentu akan berdampak pada penambahan subsidi energi yang pada tahun ini ditetapkan di angka 502 triliun rupiah. Meski demikian, Sugeng tak merinci berapa penambahan anggaran subsidi dengan kenaikan kuota tersebut. Selanjutnya, besaran anggarannya bakal dibahas di Badan Anggaran DPR bersama Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memantau dana pemerintah daerah yang mengendap di bank terus meningkat hingga 220,9 triliun rupiah per Juni 2022. Daerah dengan saldo terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti mengatakan salah satu penyebab saldo Pemda di bank menumpuk karena pola belanjanya masih berpusat di akhir tahun. Biasanya belanja baru terkonsentrasi jelang pergantian tahun. Prima mengatakan sampai Juni 2022, realisasi belanja daerah baru mencapai 333,0 triliun rupiah atau 28,5% dari pagu. Angka ini lebih rendah 7,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Untuk mengendalikan agar saldo di bank tidak terlalu besar, Kemenkyu sedang merancang agar dana alokasi umum nantinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Aturan ini ditargetkan akan diterapkan pada tahun ini. Dana Moneter Internasional alias IMF memberi peringatan sejumlah negara yang memiliki rasio utang menggunung. Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, Krishna Srinivasan, mengatakan naiknya tingkat utang yang didorong oleh inflasi dan pengetatan kondisi keuangan di seluruh Asia saat ini menjadi perhatian. Srinivasan mengatakan, negara-negara yang berisiko antara lain Laos, Mongolia, Maladewa, dan Papua Nugini, termasuk Sri Lanka yang telah gagal membayar utangnya. Dalam prospek ekonomi global yang dirilis, IMF memperkirakan perlambatan tajam dalam pertumbuhan global dari 6,1% tahun lalu menjadi 3,2% di tahun ini. IMF juga memprediksi pertumbuhan di Cina dan India akan terpukul. Srinivasan mengatakan hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan di Asia di tahun 2022 dan 2023. Masing-masing melambat menjadi 4,2% dan 4,5%. Srinivasan menjelaskan,
Asia secara keseluruhan telah mengalami pengetatan yang cukup besar dalam kondisi keuangan, terutama karena negara ekonomi maju menaikkan suku bunga. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya 75 basis poin menjadi 2,25% hingga 2,5%. Besaran kenaikan ini sesuai dengan perkiraan para pelaku pasar. Keputusan The Fed tersebut merupakan langkah untuk menjinakkan inflasi yang kembali mencetak rekor tertinggi dalam 41 tahun pada Juni 2022, yaitu mencapai 9,1%. Kenaikan suku bunga acuan The Fed pada periode Juni dan Juli merupakan langkah yang paling ketat sejak The Fed mulai menggunakan suku bunga acuannya sebagai alat utama kebijakan moneter pada awal 1990-an. Meski kenaikan bunga acuan masih agresif, namun Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan The Fed mempertimbangkan untuk memperlambat laju kenaikan bunga yang disesuaikan dengan perkembangan indikator perekonomian.